Pembahasan modul kita selanjutnya yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh besar di dunia. Yang pertama adalah merkantilisme, adalah suatu paham atau politik ekonomi dengan tujuan utama mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan melakukan kegiatan perdagangan yang diatur oleh negara untuk mendapatkan neraca pendapatan aktif, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Emas dan perak atau logam mulia pada waktu itu merupakan standar devisa suatu negara dan sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan negara. Negara-negara Eropa yang menganut paham merkantilisme pada sekitar abad ke-16 dan 17 memiliki ciri-ciri, salah satunya negara mengawasi dan ikut campur dalam perkembangan perekonomian dan meningkatkan industri dalam negeri dengan sasaran ekspor. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada abad ke-18 seiring dengan munculnya teori liberalisme ekonomi yang diajarkan oleh Adam Smith. Dengan mengadopsi sistem perdagangan bebas yang diajarkan oleh Adam Smith, Inggris berkembang menjadi negara industri terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu Renaissance. Renaissance atau berarti lahir kembali atau kelahiran kembali, merupakan kelahiran kembali ide-ide klasik yang telah lama hilang dari Eropa sejak berada pada zaman pertengahan. Renaissance adalah kebangkitan kembali orang-orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang pernah mengalami masa-masa keemasan pada zamannya. Jadi, Renaissance itu merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi-kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik. Jadi latar belakang Renaissance itu merupakan pada awalnya terjadi pada zaman pertengahan, didominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan raja-raja Eropa juga tunduk kepada kekuasaan gereja di Roma. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja. Sebaliknya, hal-hal yang merugikan gereja akan mendapat hukuman yang sangat berat. Kehidupan pada zaman pertengahan bersifat keakhiratan, sehingga mengabaikan kehidupan duniawi. Semboyan yang terkenal pada zaman pertengahan adalah Memento Mori, yang artinya ingatlah hari kematian. Pada abad ke-14, maka semboyan itu diganti dengan penggunaan hari nikmati hidup. Walaupun demikian, tidak berarti semua pemimpin gereja mendukung dogma-dogmanya. Ada beberapa tokoh yang menentang dominasi gereja justru dari pemimpin gereja itu sendiri, seperti Paus Julius II yang menjadi pelindung gerakan Renaissance di Italia. Selanjutnya yaitu revolusi gereja, merupakan sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh otorasi gereja yang menyimpang. Pada reformator bersikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat-surat pengampunan dosa. Secara umum, faktor-faktor pendorong munculnya gerakan reformasi gereja adalah adanya berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh gereja yang menurut kaum reformator gereja dianggap telah memberikan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Alkitab, terutama tentang penjualan indulgensi yang dipandang dapat menyesatkan umat sehingga mereka hanya mengandalkan indulgensi saja dan mengabaikan pengakuan dosa dan pertobatan sejati. Jadi dampak dari reformasi gereja adalah salah satunya munculnya aliran agama Kristen Protestan. Reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Selain itu, berkembangnya kebebasan berpikir dalam berbagai permasalahan yang berhubungan dengan agama, dan meluasnya semangat anti-Yahudi akibat dari sikap Luther yang sangat anti-Yahudi dalam tulisan-tulisan bukunya. Yang terakhir adalah revolusi industri, adalah perubahan besar dalam proses produksi dengan menggunakan mesin yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan tenaga manusia. Akibatnya, fungsi tenaga manusia untuk menggerakkan alat-alat produksi digantikan dengan mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga
uap air atau uap mesin. Munculnya mesin-mesin penggerak telah menimbulkan perubahan dalam kualitas dan kuantitas produk, tata kerja industri, dan pemasarannya. Perubahan ini berpengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Inggris adalah negara yang dianggap sebagai pelopor revolusi industri. Ada beberapa faktor pendorong sehingga revolusi industri untuk pertama kalinya terjadi di Inggris. Salah satunya, Inggris kaya akan barang-barang tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Selain itu, Inggris juga menghasilkan wool yang banyak untuk industri tekstil. Pada masa kini, pengaruh revolusi industri masih kita rasakan. Pesatnya perkembangan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tidak lepas dari revolusi industri. Berbagai mode transportasi darat, laut, maupun udara seperti mobil, kereta api, dan pesawat terbang merupakan contoh hasil pengembangan teknologi yang telah dirintis pada masa revolusi industri. Begitu pula dengan peralatan telekomunikasi seperti handphone dan internet semakin mempermudah manusia dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Semuanya merupakan bukti dari kemajuan teknologi yang telah dirintis pada masa revolusi industri. Cukup sekian penjelasan modulnya, kurang lebihnya mohon maaf. Miss ucapkan terima kasih.